Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini di Lansir Lampung dari Surat.id dengan headline: warga Pesawaran diamankan polisi diduga penadah HP curian. Dari Pringsewu melaporkan, seorang warga Kabupaten Pesawaran berinisial K 47 tahun harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah kedapatan menguasai satu unit ponsel merek Vivo Y15 yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh Eka Marliansa 33 tahun, warga Pekonono Dadi Utara, Kecamatan Gading Rejo. K diamankan oleh anggota Polsek Gading Rejo atas dugaan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memutus mata rantai kejahatan, tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga pihak yang menerima atau membeli barang hasil curian. Penindakan terhadap penadah merupakan langkah strategis dalam memutus rantai tindak pidana. Baik pelaku utama maupun pihak yang menerima atau membeli barang hasil kejahatan, tetap kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku, ungkap Kapolsek Gading Rejo AKP Herman mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M Yunus Saputra melalui keterangan tertulis. Menurut AKP Herman, pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas jaringan kejahatan, termasuk penadah yang memperpanjang siklus kriminalitas di masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, terduga K mengaku memperoleh ponsel tersebut dari seseorang berinisial D yang diketahui sebagai tetangganya. Dia diduga sebagai pelaku utama pencurian dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. D masih dalam proses pencarian. Kami terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku utama serta menemukan kembali barang-barang milik korban yang belum berhasil diamankan, tambah AKP Herman. Atas perbuatannya, K dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sebagai informasi, ponsel Vivo Y15 milik Eka Marliansa dilaporkan hilang pada Sabtu malam 22 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kejadian, rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal menghadiri acara buka puasa bersama di Pringsewu. Selain ponsel, korban juga kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung dan di Surat.id dengan headline: modus ajak ke pasar malam, pemuda di Tulang Bawang ini gagahi korbannya 2 kali, ternyata juga residivis. Seorang pemuda di Kabupaten Tulang Bawang harus berurusan dengan aparat kepolisian karena tindak pidana kekerasan seksual dan pemerasan. Pelaku yakni LR 22 tahun, warga Kampung Rejo, Kecamatan Maraksi Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Novi Arif Kurniawan mengatakan, peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan pemerasan yang menimpa korban I 23 tahun, warga Kabupaten Pringsewu tersebut terjadi pada hari Rabu, 15 Mei, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa itu terjadi di areal perkebunan sawit, Kampung Sukabakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Aksi kejahatan pelaku bermula saat pelaku mengirim pesan ke nomor WhatsApp korban dan mengajak bertemu dengan cara merayu pada hari Rabu, 15 Mei, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sore harinya, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku mendatangi korban yang saat itu masih bekerja di Desa Sidang Gunung 3, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji sebagai karyawan swasta. Pelaku dan korban kemudian ngobrol di tempat korban bekerja. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku mengajak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan alasan hendak ke pasar malam. Di sini korban dibawa oleh pelaku ke area perkebunan sawit, Kampung Sukabakti, kata AKP Novi Arif Kurniawan, Minggu 15 Juni 2025. Pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat, saat korban sedang duduk di atas motor pelaku, mulailah pelaku menyentuh tubuh korban. Saat itu korban tidak mau, pelaku langsung mencekik dan mengancam akan membunuh korban sambil pelaku meraba-raba tubuh korban. Ketika itu korban berontak dan turun dari motor sambil berlari menjauh, akan tetapi korban dikejar oleh pelaku. Korban kemudian terjatuh ke tanah dan langsung dipaksa melakukan hubungan badan. Perwira alumni Akpol 2016 itu melanjutkan, setelah kejadian tersebut, korban diajak pelaku berkeliling di sekitar Kampung Sukabakti. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung dan di Surat.id dengan headline: jual motor curian di Facebook, pelaku dan penadah diringkus polisi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus 2 pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan barang hasil kejahatan. Keduanya diamankan di wilayah kota Bandar Lampung.
Dua pelaku tersebut adalah Dedi Mulyawan 40 tahun, warga Teluk Betung Selatan, dan Arga Indrajaya 29 tahun, warga Lampung Selatan. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilokai menjelaskan bahwa kedua pelaku ditangkap dalam dua kasus berbeda namun saling berkaitan. Dedi diketahui merupakan residivis dan diduga terlibat dalam 3 jenis kejahatan sekaligus, yaitu pencurian, penggelapan, serta penadahan kendaraan bermotor. Kasus ini bermula dari kejadian di lapangan mini soccer, Jalan Pangeran Emir M. Nur, Bandar Lampung, pada Jumat 21 Februari 2025. Dedi masuk ke area lapangan melalui pagar yang tidak dikunci. Setelah memantau situasi dan mengetahui korban sedang tertidur, ia mencuri kunci sepeda motor Honda Repo yang berada di dalam ruangan, lalu membawa kabur kendaraan tersebut. Motor hasil curian kemudian dijual oleh Dedi kepada Arga Indrajaya seharga 1,9 juta rupiah. Arga kemudian menjualnya kembali melalui media sosial Facebook dengan harga 2,7 juta rupiah. Tak berhenti di situ, Dedi juga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap rekan wanitanya. Sebelumnya, motor Honda Beat milik korban telah digadaikan oleh Dedi. Ketika korban menagih kendaraan tersebut, pelaku berpura-pura mengajak korban mengambil motor di wilayah Kemiling. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Raden Imba Kusuma, Dedi memaksa korban turun dari motor dan mengancam akan membunuhnya. Ia lalu mendorong korban hingga terjatuh ke aspal dan melarikan diri dengan membawa motor korban yang kemudian juga dijual. Dedi akhirnya berhasil diamankan di wilayah Serang, Banten. Saat ditangkap, ia tengah bekerja sebagai kernet bus dan diketahui berniat melarikan diri ke Pulau Jawa. Sementara itu, dari tangan Arga, polisi menyita sebuah ponsel merek Oppo yang digunakan untuk menjual motor curian secara daring. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.